sains, dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dea Awalia, seorang mahasiswi program studi pendidikan agama Islam. Selama ini saya sering menyaksikan bagaimana ilmu pengetahuan dan agama bisa berjalan dengan beriringan dengan sangat kuat, terutama di tengah masyarakat yang sangat memegang teguh kepada tradisi dan nilai-nilai spiritual. Hal ini juga sangat relevan dalam dunia medis, di mana seorang dokter seringkali dihadapkan pada situasi harus menjembatani antara ilmu kedokteran yang berbasis bukti ilmiah dengan kepercayaan agama yang dipegang oleh masyarakat. Misalnya, di mana ada seorang dokter muda yang mulai bekerja di sebuah desa kecil di tempat yang sangat religius. Dokter ini sangat ingin membantu orang-orang agar sehat dengan cara medis yang modern seperti vaksinasi dan obat-obatan yang sudah terbukti secara ilmiah. Tetapi banyak pasien yang menolak pengobatan tersebut karena menurut mereka hanya doa dan pengobatan tradisional yang dapat menyembuhkan mereka. Sebagaimana ada salah satu seorang ibu muda yang bahkan mengatakan bahwa pengobatan modern itu seperti tidak percaya kepada Tuhan. Dikarenakan hal tersebut, sang dokter merasa bingung dan sedih karena niat awalnya ingin membantu, tetapi juga harus menghormati keyakinan pasiennya. Disinilah konflik tersebut mulai timbul. Maka dari itu kita membutuhkan filsafat ilmu dalam menjembatani antara ilmu kedokteran dan kepercayaan agama. Kemudian, filsafat ilmu membagi pemahaman tentang ilmu kedokteran menjadi 3 aspek penting. Yang pertama itu ada epistemologi. Epistemologi ialah cabang filsafat ilmu yang membahas tentang bagaimana kita mendapatkan pengetahuan. Dalam dunia kedokteran, pengetahuan diperoleh melalui penelitian, pengamatan, dan pengujian yang bisa diulang untuk memastikan kebenarannya. Karena itulah pengobatan modern bisa dipercaya, karena berdasarkan bukti yang jelas. Namun, epistemologi juga mengingatkan kita bahwa pengetahuan itu tidak selalu tetap dan bisa berubah seiring berkembangnya waktu. Terkadang pengobatan tradisional yang sudah diwariskan turun-temurun juga memiliki manfaat yang belum sepenuhnya diketahui oleh ilmu modern. Oleh karena itu, dokter perlu terbuka untuk mempelajari dan menghargai pengetahuan lokal, sambil tetap menggunakan cara ilmiah untuk memastikan pengobatan tersebut itu berjalan aman dan efektif. Kemudian yang kedua ada ontologi. Ontologi ialah cabang filsafat ilmu yang membahas tentang hakikat atau keberadaan sesuatu. Dalam konteks kedokteran, ontologi mengajak kita untuk memahami manusia secara menyeluruh, bukan hanya sebagai tubuh fisik, tetapi juga makhluk yang memiliki jiwa dan aspek spiritual. Jadi saat dokter bertemu dengan pasien yang percaya pada pengobatan tradisional dan doa, dokter harus mengakui bahwa manusia itu lebih dari sekedar tubuh saja yang sakit, melainkan juga memiliki kebutuhan spiritual dan budaya yang penting untuk dihormati. Kemudian yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi ialah cabang filsafat ilmu yang mempelajari tentang nilai dan tujuan dari ilmu pengetahuan. Dalam kedokteran, aksiologi menekankan bahwa pengobatan tidak hanya bertujuan untuk menyembuhkan secara fisik, tetapi juga harus menghargai nilai kemanusiaan, martabat, dan kepercayaan pasien. Dokter harus bersikap dengan penuh kasih, menghormati pilihan pasien, dan berusaha untuk mencari cara pengobatan yang terbaik sesuai dengan kondisinya serta keyakinan mereka. Dengan memahami ketiga aspek tersebut, dokter bisa lebih bijak dalam menjalankan tugasnya, tidak hanya berdasarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga dengan menghormati nilai-nilai spiritual dan budaya pasien. Sebagaimana dalam perspektif dalam agama Islam, mencari pengobatan merupakan bagian dari ikhtiar, sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, pengobatan modern dan doa tidak harus dipandang sebagai hal yang bertentangan, melainkan sebagai dua bentuk usaha yang saling melengkapi dalam proses penyembuhan. Selain itu, filsafat ilmu juga mengajarkan pentingnya berpikir kritis dan sistematis.
Dokter harus mampu menilai secara logis dan objektif, tetapi juga peka terhadap konteks sosial dan budaya pasien. Misalnya, komunikasi yang efektif bukan hanya menyampaikan fakta medis saja, tetapi juga memahami kekhawatiran dan keyakinan pasien agar bisa membangun kepercayaan. Dalam kasus ini, dokter bisa menggunakan pendekatan yang menggabungkan ilmu medis dan penghormatan terhadap kepercayaan agama. Misalnya, dokter bisa menjelaskan manfaat vaksin dengan bahasa yang mudah dimengerti dan menunjukkan bahwa pengobatan modern itu tidak bertentangan dengan iman, melainkan bisa menjadi salah satu cara Tuhan dalam memberikan kesembuhan. Dokter juga dapat bekerja sama dengan tokoh agama atau pemimpin komunitas tersebut untuk membangun pemahaman, di mana etika kedokteran sangat penting di sini. Dokter juga harus menghormati hak pasien untuk memilih, berusaha memberikan manfaat terbaik, tidak membahayakan pasien, serta selalu berlaku adil kepada semua pasien. Dengan prinsip ini, dokter tidak memaksa, tetapi memberikan informasi yang jujur dan mendukung pasien dalam membuat keputusan yang terbaik. Jadi, filsafat ilmu membantu dokter untuk tidak hanya melihat manusia sebagai objek fisik yang sakit, tetapi sebagai makhluk yang utuh dengan tubuh, jiwa, serta kepercayaan. Dengan memahami aspek epistemologi, ontologi, dan aksiologi, dokter bisa lebih bijak dalam menghadapi perbedaan dan mencari solusi yang menghormati ilmu dan iman. Mari kita jadikan ilmu dan iman sebagai dua hal yang saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Dengan begitu, kita bisa membangun jembatan yang kuat antara dunia medis dan dunia spiritual demi kesehatan dan kebahagiaan bersama. Pergi ke kota lihat ponakan, mulus jalannya sudah diaspal. Sebenarnya susah untuk dikatakan saat ucapkan selamat tinggal. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.